Shalom Sobat Maestro yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah statement mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dikenal maka ia disayangi. Dengan demikian, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Sobat Maestro sekalian. Nama saya Jessica Priscilla Tambunan, biasa dipanggil Jessica. Saya adalah salah satu siswa Kristiani dalam naungan SMA Negeri 12 Bandung kelas 12-3. Sobat Maestro yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita renungkan bersama Sobat Maestro semua. Tema yang saya bagikan adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita buka kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat yang keenam, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ayat yang ketujuh, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ayat yang kedelapan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Jika kita pelajari dan selidiki, maka Salomo menggambarkan prinsip bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dan waktu tersebut ditentukan oleh Tuhan. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita berada di bawah kendali Tuhan yang memiliki waktu yang tepat untuk segala hal. Ada 3 poin yang saya pelajari dari Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Poin yang pertama adalah segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama dalam Pengkhotbah 3 menyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu hal besar atau kecil, memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau tanpa tujuan. Tuhan mengatur waktu untuk setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam kebahagiaan maupun kesedihan, kesuksesan maupun kegagalan. Dalam banyak kasus, kita cenderung ingin sesuatu terjadi dengan segera atau sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Namun, kita diingatkan untuk berserah kepada waktu Tuhan, karena Dia mengetahui kapan yang terbaik bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya, kita diajak untuk hidup dengan lebih sabar, tidak terburu-buru, dan mempercayakan setiap detik dalam hidup kita kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah Tuhan menentukan waktu hidup dan perubahan. Ini diambil dari ayat 2-3, di mana Salomo memberikan contoh konkret dalam ayat-ayat ini tentang siklus kehidupan manusia. Waktu untuk lahir, waktu untuk mati, waktu untuk menanam, waktu untuk mencabut dan ditanam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang menentukan waktu kelahiran kita dan juga waktu kematian kita. Begitu juga dengan waktu untuk menanam dan mencabut, yang berbicara tentang awal dan akhir suatu hal dalam hidup kita. Tidak semua waktu dalam hidup kita adalah waktu untuk terus maju atau waktu untuk terus berusaha. Ada waktu di mana kita perlu melepaskan atau menghentikan sesuatu, entah itu berhubungan dengan pekerjaan atau bahkan impian tertentu yang tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak hanya mengatur waktu ketika kita memulai sesuatu, tetapi juga waktu yang tepat untuk mengakhiri atau mengubah arah hidup kita. Menerima kenyataan bahwa hidup kita punya waktu untuk berproses dan waktu untuk berhenti adalah kunci untuk hidup dalam damai. Poin yang ketiga adalah
waktu Tuhan mengatur segala hal dengan bijaksana. Dalam ayat 6 hingga 8, Salomo berbicara tentang berbagai hal yang membutuhkan pertimbangan waktu, yaitu waktu untuk mencari, waktu untuk hilang, waktu untuk menyimpan, dan waktu untuk membuang. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana kita seringkali harus memilih kapan kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu dan kapan kita harus melepaskannya. Ada waktu yang tepat untuk berusaha, mencari, dan mengumpulkan. Namun, ada juga waktu di mana kita harus mengakui bahwa apa yang kita cari tidak lagi berguna dan harus kita lepaskan. Tuhan memberi kita kebijaksanaan untuk mengetahui kapan kita harus melangkah maju dan kapan kita harus mundur. Tidak semua hal dalam hidup kita harus kita pertahankan selamanya. Ada kalanya kita harus melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendatangkan manfaat atau bahkan menghambat pertumbuhan kita. Tuhan pasti tahu kapan segala sesuatu harus terjadi. Kesimpulan dari ketiga poin tersebut adalah waktu Tuhan selalu tepat dan terbaik untuk hidup kita. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mengontrol waktu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berserah dan mempercayakan waktu kepadanya. Tuhan sudah merencanakan waktu yang tepat untuk setiap musim dalam hidup kita, baik dalam hal kelahiran, kematian, pekerjaan, maupun perubahan hidup. Saat kita hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu ada waktunya, kita akan belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih tunduk pada kehendaknya. Dalam segala hal, baik itu waktu untuk berjuang, waktu untuk berhenti, Tuhan selalu tahu kapan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berjalan dalam iman, mengikuti waktu Tuhan yang sempurna dan penuh kebijaksanaan. Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat dalam segala hal yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus akan membantu saya dan Sobat Maestro untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Sebab segala sesuatu ada musimnya atau ada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu atas kami. Berkatilah firman-Mu yang telah dibagikan dapat menjadi rema serta berkat buat kami semua. Ajarkan kami untuk selalu berserah pada waktu yang telah Tuhan tentukan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.